Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan serta dilimpahkan rezekinya dan juga dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti yang kita tahu, akhir Juli merupakan tenggat pihak pengembang sirkuit Mandalika sebelum proses homologasi final dari Federasi Balap Motor Internasional FIM untuk menentukan kelayakan sirkuit yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sebagai venue World Superbike dan MotoGP nantinya. Mengusung nama resmi Mandalika International Street Circuit, trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan yang dibangun di jalan kawasan khusus Mandalika ini akan menjadi satu-satunya sirkuit jalan raya yang menjadi bagian dari kalender MotoGP. Akan tetapi, agar mendapat lampu hijau untuk menjadi salah satu tuan rumah gelaran kejuaraan dunia balap motor paling bergengsi di dunia, sirkuit Mandalika mesti memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh FIM ketika diinspeksi nanti. Biasanya, homologasi untuk sirkuit permanen harus sudah rampung 3 bulan sebelum hari pelaksanaan balapan. Dalam hal ini, sirkuit Mandalika harus memenuhi grade B untuk gelaran World Superbike pada 12-14 November sebagai seri pamungkas musim dan grade A untuk MotoGP. Sedangkan ambisi Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP pada Oktober tahun ini belum kesampaian ketika pada April lalu Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk menunda rencana tersebut ke tahun depan pasca kunjungan Inspektur Keselamatan FIM bersama Managing Director Dorna Sport yaitu Carlos Ezpeleta ke Mandalika. Kendati pengembang dan pengelola kawasan Mandalika, yaitu Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, yakin progres pembangunan sirkuit Mandalika berjalan sesuai timeline untuk homologasi, beragam reaksi bermunculan. Ada yang ikut-ikutan optimis, ada pula yang harap-harap cemas berkaca kepada realitas di lapangan. Kami puas dan kemajuan pekerjaan JKK hingga saat ini dan memastikan bahwa pekerjaan akan terus berjalan sesuai dengan timeline termasuk target homologasi pada semester kedua 2021 ini. Ini kata Managing Director ITDC The Mandalika, Bram Subiandoro dalam pernyataan tertulis bulan lalu. Kami harap seluruh kegiatan konstruksi berjalan dengan lancar dan optimal untuk menyambut event World Superbike atau WSBK November mendatang di Mandalika. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku operator sirkuit dan promotor juga rajin memberi update progres pembangunan sirkuit Mandalika dengan memanfaatkan sosial media untuk menjangkau audiensi di seluruh pelosok. Dalam unggahannya, MGPA menyebutkan hingga pertengahan Juli, progres kumulatif pekerjaan konstruksi sudah mencapai 81,42% dengan pekerjaan yang hampir 100% selesai di antara line run-off gravel yang 99%, run-off grass 95%, tunnel dan retaining wall utara 98%, outer dan inner surface road 95%, dan pemasangan concrete barrier yang sudah 99%. Kalau sudah jadi, ini sirkuit bagus banget dan indah, sangat flowing atau mengalir termasuk sirkuit yang cepat dan itu akan menjadi primadona baru balapan.
antusias Indonesia bakal menjadi tuan rumah balapan berlevel internasional, namun termasuk salah satu yang khawatir dengan target homologasi melihat progres yang ada. Realistisnya di sini nih, kalau melihat update itu memang kesiapan sirkuit masih jauh dari persyaratan karena pedok aja masih belum ada. Ini kita tidak bisa bicara soal situasi COVID dulu, tapi bicara textbooks-nya FIM, kalau inspeksi ini biasanya sudah paket komplit, dalam artian sirkuit secara komplit tentu antara lain run of aspal, kemudian fasilitas lain seperti pit dan paddock building, akses pusat medis, helipad, terus rumah sakitnya juga. Dan seperti yang kita tahu, standar medis dari FIM menjadi hal yang paling berat yang harus dipenuhi karena ketersediaan layanan medis itu sangatlah mutlak untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pembalap. Saat ini, Rumah Sakit Mandalika telah disiapkan di lokasi yang berjarak kurang lebih 13 km dari sirkuit dan pembangunan jalan bypass sepanjang 17,3 km yang sedang dikebut sebagai akses langsung dari bandara. Ya, senada dengan hal tersebut, Ezpeleta ketika ditemui di Lombok pada saat prahomologasi April lalu mengungkapkan bahwa untuk homologasi semuanya harus selesai, termasuk marshal, medis, pusat medis, dan trek tersebut. Dan tentu setiap orang tahu bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan, tapi kami tidak sabar lagi menyaksikan MotoGP di sini dan kami yakin para pembalap MotoGP akan menyukainya, ini kata Ezpeleta. Indonesia tak ayal lagi salah satu pasar terbesar bagi MotoGP dengan basis fans yang sangat besar serta jutaan dolar yang digelontorkan sejumlah brand tanah air ke tim-tim yang berkompetisi di berbagai kelas kejuaraan dunia tersebut. Akan tetapi, bisa dibilang negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ini bukan negara yang memiliki heritage atau tradisi kuat di dunia motorsport. Meski demikian, tidak ada kata terlambat untuk memulai hal tersebut, melihat keberhasilan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang telah menuai kesuksesan menjadi bagian rutin kalender MotoGP. Dan Indonesia, kalau kita bilang mendingan jadi negara penyelenggara dulu, tapi rutin, jangan setahun 2 tahun hilang seperti di Sentul dulu. Kalau mau dianggap sebagai negara penyelenggara motorsport dengan tradisi yang kuat, eventnya juga harus digelar rutin. Kalau Mandalika ini nanti jadi, Masya Allah deh, sangat-sangat bagus karena sirkuit ini dan lokasinya sangat indah sekali. Dan apabila semua fasilitas sirkuit telah lengkap dan memenuhi standar FIM, maka kita yakin sirkuit Mandalika bisa menjadi primadona baru olahraga dunia balap. Dan seperti yang kita tahu, kalau Mandalika ini memiliki suatu yang unik sebagai selling point, tempatnya di kawasan ekonomi khusus, pantainya juga sangat indah. Memang saat ini aksesnya susah, tapi itu dalam 4-5 tahun ke depan aksesnya akan sangat mudah dan memang itu butuh proses. Belum lagi kekuatan branding yang sangat besar dari gelaran balap MotoGP itu sendiri yang bakal mengangkat pamor Indonesia di mata dunia sehingga menambah kepercayaan diri pabrikan maupun perusahaan internasional untuk menjalin kemitraan.